Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat, sukses selalu buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa teman-teman ya, video kali ini saya bakal bahas XRP ya. Sekian lama saya nggak bahas dan kalau melihat di pagi ini teman-teman ya, saya buat video ini pagi, market menunjukkan hal positif di mana terjadi kenaikan hampir 3% ya untuk Bitcoin ya, lumayan lah ya daripada terpuruk terus ya. Dan ini menunjukkan kekuatan juga untuk volume dari overall ya. Buktinya kita lihat di sini market cap kripto ini 2,34 triliun ya, naik hampir 3% juga. Altcoin season menguat. Jadi bersiap untuk para holder altcoin ya, terutama untuk XRP ya. Di sini kita lihat juga Fear and Greed Index ini mulai menguat teman-teman ya. Sekarang sudah di 16 karena kemarin sempat di Extreme Greed di 5 ya, di Extreme Fear sorry ya. Di ekstrim ketakutan lah ya, di mana hanya 5% orang masuk ke kripto ya, sekarang sudah melewati ya, bisa dibilang melewati ekstrim fear ya, kira-kira gitu. Semoga membaik ya, karena ini sudah mau masuk di bulan terakhir di kuartal pertama ya, di 1 Maret ya. Kita lihat di sini altcoin terjadi banyak perubahan ya, apalagi kalau kita lihat di sini Ethereum ya signifikan 5%, hampir 6% kenaikan, XRP 4% ya, dan kalau kita lihat overall boleh lah ya, hyperliquid apalagi ya naik di sini 14%. Kita cek untuk MEMS coin ya. Kalau kita lihat di sini MEMS coin lumayan ya, lumayan apalagi yang ke 1 2 3 4 let's say 10 ya, top 10 dari meme coin ini hasilnya positif ya. Apalagi kalau kita lihat di sini SPX ya 10% dan Tibir ya di sini 9%. Ada yang naik like teman-teman ya, dalam 7 hari ini naiknya 10.000%. Wow ya. Tapi hati-hati dengan koin-koin yang ngepam tiba-tiba seperti ini ya. Sekali lagi ya. Tapi kalau kalian untuk jangka panjang ya, saya sarankan tetap di 3 koin ini ya, Dogecoin, Shiba Inu sama Pepcoin, kira-kira gitu. Nah, ada update terbaru terkait XRP yang dimana kita sebagai holder harus pantau juga. Karena di sini signifikan hampir 5% kenaikan XRP dalam 24 jam terakhir ini. Tapi kalau kita lihat untuk di time frame 24 jam ya, sejak di daerah sini dari 6 Februari teman-teman ya, ini masih tampak sideway untuk XRP. Nanti kita akan cek apakah historical menunjukkan akan ada pembalikan ya. Kita cek di trading view ya, kita coba lihat di trading view. Dalam time frame daily, teman-teman bisa lihat di sini ya, sideway jelas-jelas ya, ini sideway, bisa dibilang ini sideway karena harganya ya di situ-situ aja ya, jatuhnya paling di 1,4 1,5 ya. Bagaimana kalau kita lihat untuk time frame jauh? Karena di sini ada 4 fase yang dimana XRP ini bisa cetak all time high sampai teman-teman ya, ini sampai 20-an dolar, let's say 21 dolar karena ada infonya ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini memang sudah terlihat teman-teman area support yang bisa tersentuh ya. Kita ambil saja di sini ya. Ini sempat menjadi area support teman-teman ya, dalam time frame jauh ya, dalam time frame yang long term, kira-kira itu ya. Ini saya ambil di sini saja ya. Saya garis trend line ya di sini ya. Ini sudah menyentuh teman-teman ya. Makanya ketika menyentuh di tanggal mana nih? 1 Februari ya, yang ini teman-teman ya. Dia berbentuk shadow ya. Itu kenapa dia langsung pull up ya, atau dia langsung kembali seakan-akan dia ARB ya, auto reject bawah. Kira-kira seperti itu ya. Dan sini mulai sideway dan kemungkinan teman-teman ya akan terjadi kenaikan susulan minimal di daerah sini ya. Harga historical sekali lagi yang harus kita tandai ya, daerah sini ya. Ini untuk titik aman pertama lah ya, kita lihat. Kalau kita ambil dari sini ya dan kita hitung untuk di price range-nya ya, kemungkinan ya paling normal terjadi kenaikan di sini sekitar 39% teman-teman ya. Jadi siap-siap. Tapi ya berbeda dengan prediksi. Ini prediksi normal saya kenaikan 39% dalam
next quartal ya, next quartal. Jadi di kuartal kedua kemungkinan akan terjadi kenaikan 39% menurut historical price-nya yang ada ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, ada prediction price yang menurut saya ini sangat menarik dan patut kita bahas ya. Karena di sini prediksi harga XRP ini atau Ripple ini fase 4 siap dimulai ya. Target all time high-nya hingga di 21,5 dolar. Ini tinggi banget teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli sekarang atau kalian sudah punya ya di harga rendah kalian beli, kemungkinan jackpotnya besar-besaran ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini, para analis dan trader kini menyoroti potensi pembalikan tren besar yang bisa membawa Ripple atau XRP ke level yang lebih jauh tinggi ya. Salah satu trader ternama bahkan menyebut bahwa Ripple ini atau XRP ya tengah bersiap memasuki fase 4 yang diyakini akan menjadi momen ekspansi harga secara masif. Nah, strukturnya ini ada teman-teman ya. Kalau kita lihat di fase pertama ditandai dengan akumulasi dan breakout ya. Ini sudah terlewati sih teman-teman ya, diikuti oleh fase kedua berupa konsolidasi korektif yang cukup aman dan fase ketiga menggambarkan periode kompresi ya, kompresi harga yang dimaksud ya, yang berlangsung lama di antara dua garis tren yang semakin menyempit. Saat ini XRP ini disebut telah berhasil menembus pola segitiga simetris multi tahun ya atau after year teman-teman ya, every year ya. Dan fase keempat yang menjadi sorotan proyeksi sebagai fase ekspansi atau pengembangan ya, di mana harga XRP ini berpotensi tembus rekor tertinggi atau all time high-nya sebagai target pertama atau TP1 ya. Di sini tidak hanya proyeksi ya dari Fibonacci, mereka menggunakan Fibonacci teman-teman ya untuk prediction price. Kalau kita lihat di sini target harga berikutnya di kisaran 21,5 ya, ini TP2 ya. Meski level ini masih sangat spekulatif, jika skenario ini terwujud, XRP ini akan mencatatkan kenaikan harga yang luar biasa dan menjadi perhatian utama di pasar kripto. Jadi bisa geger nih market kripto teman-teman ya, kalau seandainya ini semua terjadi, kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya teman-teman ya, untuk kita berbicara long term, XRP ini sangat-sangat potensial ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, ada analisis teknis ya, momentum dari XRP ini mulai pulih ya. Pada time frame daily ya atau time frame harian, pergerakan harga XRP ini menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah sempat mengalami penurunan tajam di awal tahun ya. Di sini indikator Relative Strength Index atau RSI dari 14 hari ini berada di level 44 ya. Kalau kita lihat di sini, para trader ini teman-teman menantikan konfirmasi lebih lanjut ya sebelum mengambil keputusan besar ya. Sementara itu XRP ini masih diperdagangkan di bawah Simple Moving Average atau SMA 50 teman-teman ya, di harga sekitar 169 ya. Walaupun kalau kita lihat update harga saat ini masih terjadi koreksi teman-teman, tapi dia langsung di pull up ya, sehingga terjadi kenaikan lagi di 5,09%, kira-kira seperti itu. Tapi teman-teman ya, walaupun banyak prediksi di luar sana mengatakan hal yang positif, dan saya yakin ya untuk long term XRP ini sangat-sangat bagus ya. Bahkan 21 dolar itu menurut saya rendah untuk sekitar 1 sampai 3 tahun ke depan ya. Menurut saya rendah, pasti akan lebih tinggi ya. Karena tetap kembali ke Bitcoin ya, karena kalau kita berbicara saat ini FOMO ini masih terjadi di gold ya, yang dimana kemarin gold naik ya, teman-teman tahu ya, emas itu kemarin naik, naik awal itu di 2025 itu naik sekitar ya 20-30%, akhir 2025 naik lagi sekitar 40%, dan awal 2026 ya itu naik sekitar 60%. Let's say hampir 200% emas naik, itu orang terbawa FOMO teman-teman ya. Banyak yang bahkan institusi ya, bahkan institusi dari Amerika banyak yang menjual Bitcoin tiba-tiba tampung gold ya. Jadi orang ya FOMO ya, takut ketinggalan ya waktu itu. Akhirnya orang banyak melepas Bitcoin dan membeli emas, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang gold mulai stabil teman-teman ya. Ini ada kemungkinan orang akan kembali lagi ke Bitcoin, yang dimana Bitcoin harganya sudah diskon parah ya teman-teman ya. Let's say kalau kemarin di 120-an ribu, hampir 130 ribu, ini Bitcoin sudah turun 50%. Jadi ada diskon 50%, kemungkinan besar well itu akan kembali ya. Jadi dengan kembalinya well ke Bitcoin akan memperia ya atau mempertegas XRP ini bisa menyentuh all time high yang baru di tahun 2026 ya. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, teman-teman boleh share di kolom komentar, nanti kita ngobrol di sana ya. Oke, sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat ya, semoga sehat, sukses terus buat kalian semuanya. Bye.